Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam. Pak. Berjumpa kembali dalam acara kita seri pemahaman Alkitab ya. Jadi seri pemahaman Alkitab sekali lagi kita adakan untuk menolong, membantu atau memperlengkapi kita biar kita bisa lebih dapat memahami ya apa yang kita baca, Alkitab kita baca. Dan kita bersyukur kalau hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Alkitab yang sedang kita baca, yaitu Kisah Para Rasul. Jadi ternyata tanpa terasa kita sudah sampai kepada kitab Kisah Para Rasul, ya. Dan itu menunjukkan bahwa ternyata membaca Alkitab itu enak, ya. Bukan membosankan, enak ternyata kalau kita membaca dengan sungguh-sungguh, dengan disiplin. Dan harapan saya sampai dengan kitab Kisah Para Rasul ini sudah terbangun satu gaya hidup, kebiasaan membaca kitab setiap hari. Harapan kita, ya, sehingga nanti ketika kita selesai membaca satu kitab itu tidak berhenti, tapi akan berlanjut tahun berikutnya kita secara pribadi mandiri memiliki kebiasaan gaya hidup membaca Alkitab. Itu tujuan dari gerakan membaca Alkitab setiap hari yang sedang kita jalani ini. Ya, malam hari ini kita akan masuk dalam kitab Kisah Para Rasul yang juga sering disebut sebagai satu kitab sejarah di dalam Perjanjian Baru, ya. Tapi sejauh mana nanti kita akan lihat bersama, ya. Kita akan lihat bersama nanti. Baik Bapak Ibu, kita akan diingatkan kembali tentang bagaimana kita memahami Alkitab itu sekali lagi sebagai firman Tuhan, ya. Memahami Alkitab sebagai firman Tuhan yang sebentar ya, kenapa tidak berfungsi ya? Nggak bisa dibuka ya. Ya, kita sekali lagi kembali kepada membaca Alkitab itu mempercayai sebagai firman Tuhan sehingga kita percaya, ya, mempercayainya, dan untuk memahaminya kita boleh minta pimpinan Tuhan dalam doa. Tapi sekaligus Alkitab itu sebagai karya yang Tuhan pakai manusia sehingga ditulis dalam konteks, ya, latar belakang tertentu sehingga kita harus mengerti konteks itu untuk memahaminya, ya, sehingga lebih jelas itu. Nah, selebih dari itu ya kita melihat Alkitab nanti secara keseluruhan dan melihat Alkitab itu bukan hanya untuk kita baca, kita mengerti, tetapi harus kita terapkan. Untuk siapa? Bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Jadi orang yang rajin membaca Alkitab semestinya kehidupannya makin baik. Semestinya makin baik. Jadi akan diubah dari hari ke hari. Nah, kita sampai kepada kitab sejarah, tadi saya katakan, ya, dalam Perjanjian Baru itu kitab Kisah Para Rasul, ya. Memang kita melihat selebihnya kan kemarin kita bicara Injil, baik keempat Injil maupun Injil Sinoptik ataupun Injil Yohanes, dan nanti kita setelah Kisah Para Rasul ini akan melihat kitab-kitab atau surat-surat, ya. Apakah ada surat Rasul Paulus maupun surat-surat yang lain dan ditutup dengan wahyu nantinya, ya. Ketika kita berbicara tentang kitab Kisah Para Rasul, sebetulnya kita saya sendiri membiasakan diri membaca kitab Kisah Para Rasul biasanya masa-masa passion. Saya setiap masa passion saya biasanya baca kitab Kisah Para Rasul. Ya, karena di situ bagaimana kita melihat
Tuhan memakai para rasul, bagaimana melihat bagaimana rasul mengalami begitu banyak tantangan, bagaimana melihat tantangan yang besar itu bukan menciutkan imannya, ya. Jadi saya membiasakan diri ketika masa-masa PCN itu biasanya membaca kitab Kisah Para Rasul. Nah, hari ini waktu kita tidak panjang karena kita cuma satu kitab ya, jadi lebih singkat ya dibanding pertemuan yang lalu tentunya. Nah, kalau kita membaca kitab Kisah Para Rasul, Bapak Ibu, yang kita perlu bersama-sama ingat bahwa Kisah Para Rasul ini ditulis oleh orang yang sama dengan kitab Injil Lukas. Maka ketika kita memperhatikan di dalam Kisah Para Rasul 1 sendiri, ya, di sana dimuat bahwa dalam bukuku yang pertama. Jadi buku yang pertama itu adalah Lukas, Injil Lukas. Ya, aku sudah di situ dikatakan dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Ya, jadi itu cerita di Lukas, ya. Sekalipun peristiwa kenaikan dimuat di dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Tapi yang mau disampaikan dari ayat ini menjelaskan bahwa Kisah Para Rasul adalah bagian kelanjutan dari kitab Injil Lukas. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang Lukas sendiri, ya, Lukas sendiri sebenarnya ada beberapa informasi yang memberikan kepada kita penjelasan tentang siapa Lukas, ya. Lukas dikatakan seorang dokter, ya. Dari bisa lihat nanti kalau sempat 14 itu, ia adalah rekan setiap perjalanan misi Paulus, ya. Jadi kita percaya dan cerita siapa ini, ia meneliti dengan seksama apa yang ia tulis, ya. Dan Lukas adalah satu-satunya penulis yang bukan Yahudi. Nah, itu makanya kalau Bapak Ibu memperhatikan cerita-cerita di Lukas itu ada banyak cerita-cerita tentang orang di luar Yahudi. Termasuk ada cerita janda yang orang istilah Fero Mesia atau apa itu, yang janda dari bukan orang bangsa Yahudi, yang pakai Yesus menjelaskannya pakai perumpamaan anjing. Iya kan? Jadi kemudian ada cerita tentang orang Samaria yang baik hati, juga ada di Lukas itu, orang Samaria. Tentang ke-12 yang sakit kusta itu, yang ada satu orang Samaria yang balik, itu juga di Lukas. Tentang cerita anak yang hilang juga di Lukas. Dan nanti kalau Bapak Ibu memperhatikan di Kisah Rasul juga ditekankan beberapa hal menyangkut orang-orang di luar Yahudi. Termasuk pertobatan Cornelius, orang bukan Yahudi, melalui penampakan yang dilihat oleh Petrus, yang dia harus terbentang, ada di situ ada kain dan ada binatang-binatang yang haram, ya. Jadi sebenarnya itu menjadi gambaran bahwa Allah ingin orang-orang di luar Yahudi. Nah, itu di Kisah Rasul juga diangkat itu. Jadi artinya memang kalau kita memperhatikan penekanannya selaras ya antara Lukas dan Kisah Para Rasul. Nah, ada juga yang lebih rinci menyebut bahwa Lukas ini selain tadi, ya ada orang nyebut selain bukan orang Yahudi, dokter, dia dianggap juga sejarawan. Ada yang menyebut dia wisatawan, ada yang menyebut dia penulis, ada yang menyebut dia penginjil. Ini macam-macam, saya coba kumpulkan beberapa orang yang artinya beberapa tentu tafsiran ya, kalau ini kan dugaan gitu ya, perkiraan. Tentu dari berbagai macam pertimbangan ya tentang Lukas ini. Tapi yang jelas yang poin yang saya mau sampaikan adalah bagaimana Lukas ini punya gaya atau punya sudut pandang tersendiri. Berbeda dari Injil-Injil yang lain ya. Dan itu kelihatan sekali lagi bukan hanya di Lukas, Injil Lukas, tetapi di dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang Kisah Para Rasul ya, sebetulnya penulis Kisah Para Rasul atau Lukas hendak menunjukkan bahwa
tidak ada yang dapat menghalangi penyebar luasan Injil Yesus Kristus ke seluruh dunia. Atau dengan kata lain, kalau dalam khotbah saya sering sampaikan itu, Yesus tidak mati, Yesus hidup, ya kan? Sehingga Pak Yesus hidup berarti apa? Ya, kabarnya terus diceritakan, karyanya tetap, bahkan makin meluas, makin besar, makin banyak gitu yang dilakukan. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi, tidak juga rasis itu umpamanya suku. Oh, Injil bukan hanya terbatas di orang Yahudi, bukan. Injil tidak hanya dibatasi oleh kelompok tertentu, tapi Injil untuk semua orang. Bukan hanya berbeda suku, tetapi juga untuk orang-orang yang dianggap orang berdosa. Makanya kan cerita Zakius, cerita-cerita ada di dalam kitab Injil Lukas. Orang-orang itu yang dianggap sebagai orang berdosa. Injil untuk itu. Dan kalau nanti dalam Kisah Para Rasul, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana istilahnya Tuhan mengizinkan penganiayaan. Ya kan? Kalau kita baca kitab Kisah Rasul kemarin, justru rasul-rasul yang diam di Yerusalem. Selain rasul-rasul, semua tersebar. Justru melalui itu Injil tersebar mana-mana. Ya, jadi artinya tidak ada hal apapun yang bisa menghalangi Injil tersebar, termasuk zona nyaman. Jadi kadang-kadang diusir pun ada bagusnya ya, supaya Injil bisa diberitakan. Dianiaya, ditekan, jadi ada banyak hal yang bisa membuat Injil diberitakan. Jadi nggak ada apapun yang bisa menghalangi Injil diberitakan, disebarluaskan. Ya. Jadi kalau nanti ada itu dalam sejarah misi itu, dikatakan kalau bangsa yang menahan Injil itu berarti akan porak-poranda supaya tersebar. Atau orang ada ininya, ada gambarannya gitu ya. Biasanya di kelas kalau belajar misi itu disampaikan tuh, apakah dari suku Peking, suku Barbar, suku apa itu ada ceritanya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang Kisah Para Rasul, ya, sebetulnya pada mulanya kitab ini namanya bukan Kisah Para Rasul di akrab disebut, tetapi perbuatan-perbuatan. Ya. Perbuatan-perbuatan. Makanya kalau dalam bahasa Inggris kan masih terjemahkan kan acts ya. Apa baca enggak tahu lapangan benar atau tidak saya. Tindak perbuatan-perbuatan gitu. Tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan. Ya. Nah, pertanyaannya adalah perbuatan siapa? Ya kan? Jadi saya tidak tahu Bapak Ibu ketika membaca Kisah Para Rasul itu kan ada banyak perbuatan. Nah, menurut Bapak Ibu perbuatan siapa? Ya kan? Sekarang kan kita sudah baca pasal berapa itu tadi. Ya. Jadi kita bisa melihat itu. Nah, memang ada, ini yang menarik yang kita bisa perhatikan. Kalau kita memperhatikan, memang secara umum biasanya orang sebut itu tindakan para rasul. Tapi sebetulnya kalau kita perhatikan benar, ya, sebenarnya rasul nggak banyak juga yang tampil di sini. Betul kan? Maksudnya nggak banyak rasul yang tampil di sini kan? Yang dominan siapa? Paling Paulus, Petrus. Yang lainnya kan maksudnya nggak banyak gitu. Jadi kalau disebut kisah para rasul, kisahnya para rasul nggak cocok juga sebetulnya. Orang rasulnya cuma segelintir kok yang muncul. Yang rasul-rasul lain kan nggak diceritakan. Lalu kisah siapa? Ya, ada yang bilang sebenarnya, dan ini juga bisa dikatakan ini kisah Yesus, perbuatan Yesus. Nah, kalau tadi dalam Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 2 kan saya kutip tuh tentang semua yang Yesus lanjutkan kerjakan dan ajarkan. Jadi artinya 1 sampai 2 itu tersirat ada itu istilah itu. Jadi kan tadi apa yang Yesus artinya sudah lakukan yang di awal tadi Mas ya, kita coba lihat ya. Yang ayat tadi. Ya. Di sini kan tadi saya tulis ya. Nah, ini. Dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ya.
Sebetulnya dalam ini kan tersirat bahwa apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh Yesus itu sekarang dilanjutkan. Ya kan? Jadi lanjutannya. Dan ternyata nama Yesus sendiri disebut 40 kali lebih. 40 kali lah, ada yang memperkirakan itu ya, 40 kali. Nama Yesus. Ya, artinya lebih dominan dibanding sebenarnya kisah rasul. Rasul-rasul ini gitu ceritanya. Nah, yang ketiga, ada yang menyebut ini kisah Roh Kudus. Ya, kisahnya Roh Kudus. Ya masuk akal juga sebetulnya. Karena memang peristiwa ini kan diawali dengan peristiwa besar turunnya Roh Kudus setelah Kristus naik. Bahkan pesan yang diberikan yang minggu pertama kita dengar khotbahnya adalah Kisah Rasul 1 ayat 8 bahwa disuruh tinggal di Yerusalem. Sampai apa? Sampai menerima kuasa. Kapan itu? Ketika Roh Kudus turun. Maka diperintahkan, jadilah saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi bisa dikatakan tentang Roh Kudus menonjol. Bahkan dalam kisah para rasul, Roh Kudus disebut. Boleh di unmute dulu. Di mute dulu. Jadi kalau kita lihat di situ, kisah Roh Kudus menonjol 70 kali disebut. Ya, berarti artinya ya ada faktanya kan? 70 kali. Nah, kemudian yang kita kadang abai adalah sebetulnya di dalamnya juga ada Tuhan. Nama Tuhan juga sebenarnya lebih menonjol dari yang lain. Disebut sekitar atau ya 100 kali lah, ada yang menduga seperti itu. Ya. Nanti bisa dicek lah satu-satu ya. Tapi ada orang melakukan penelitian sekitar 100 kali lah. Nah, artinya kalau kita lihat di sini ada satu hal yang penting di sini. Ada satu prinsip, satu pesan yang sangat penting yang kadang kita abai di dalamnya. Tentang kisah atau perbuatan siapa yang sebenarnya disampaikan di dalam kisah para rasul. Nah, makanya kalau kita memperhatikan bisa menyampaikan seperti bahwa ini merupakan apa? Roh Kudus memusatkan perhatian kita kepada Yesus dan Yesus membawa kita balik kepada Tuhan. Ya, nanti saya akan coba rumuskan lagi lebih rinci tentang itu. Tapi ada di situ ada kisah Roh Kudus, kisah Yesus, dan Tuhan sendiri juga disebut. Ya. Jadi kita bisa melihat di sini. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu, kitab kisah para rasul adalah kitab perbuatan Tuhan melalui Yesus Kristus oleh Roh Kudus dalam para rasul. Maka para rasul sendiri tidak dominan nonjolnya. Karena memang yang berbuat semestinya, yang sesungguhnya adalah itu perbuatan Tuhan melalui Yesus Kristus oleh Roh Kudus dalam para rasul. Jadi pesan ini sangat kuat sebetulnya kita bisa memperhatikan di dalam kisah rasul, kisah para rasul ya, kita namanya kisah para rasul kan. Jadi kira-kira secara sederhana seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan memang ada orang yang melihat kisah para rasul itu dari 3 bagian besar. Ya. Jadi ada yang pandangan seperti ini. Ya, 3 bagian besar itu bisa dilihat dalam umpamanya pasal 1 sampai 7 itu ini berbicara tentang tempatnya di Yerusalem. Nanti 8 sampai 12 itu Yudea Samaria.
Kemudian pasal 13 sampai 28 itu ada Asia, Eropa, dan Roma. Ya. Jadi kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 itu, ya kan, terlaksana sebetulnya menjadi satu tulangnya. Apa istilahnya ya? Skelet apa tulang ya? Tulangnya, bukan tulang Medan ya. Maksudnya skeletonnya gitu, apa kerangkanya gitu ya. Kerangkanya dari Kisah Rasul. Jadi Yudea kan Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Ya, artinya di luar itu, ya kan? Ada yang memahami seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari sisi tokoh-tokoh yang ditekankan, di sana ada memang yang dominan dua tokoh ini kan, Petrus dan Paulus. Sekalipun di dalamnya ada tokoh-tokoh lain. Ya, umpamanya ada Yohanes juga sebetulnya. Tapi nggak menonjol kan? Ada Stefanus. Ya, tapi juga nggak banyak kan ceritanya. Filipus. Sekalipun ceritanya apa kan, tapi nggak begitu nonjol juga. Cuma cerita ini saja kan. Filipus yang dengan sida-sida Ethiopia itu kan. Yakobus. Tapi yang dominan itu sebetulnya ya Petrus dengan Paulus dalam cerita itu. Jadi ada orang yang melihat seperti itu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu kemarin membaca itu diperhatikan dengan bersama, kita bisa melihat ini ada beberapa ayat yang kalau kita baca, sepertinya itu menjadi satu batas. Ya. Jadi satu batasan setiap bagian. Paling tidak ada, sebetulnya ada 5 pernyataan di dalam kitab Kisah Rasul. Contoh umpamanya, yang pertama itu Kisah Rasul 6 ayat 7. Di sana dikatakan gini, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ini bisa menjadi satu clue sebetulnya. Ada satu rangkaian cerita, ada akhirnya. Ya. Dan kemudian kalau kita membaca nanti ayat 9, pasal 9 ayat 31, sana juga ditekankan. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, perhatikan, ya kan? Tadi apa? Yerusalem ya. Kisah 9:31 ini, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jadi di sini kalau kita lihat bagaimana perkembangan jemaat. Ini juga bisa ada yang melihat ini sebagai satu clue, satu masa atau satu bagian, sorry. Nah, nanti dalam Kisah Rasul 12 ayat yang ke-24 dikatakan sana, maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Jadi artinya kalau kita bisa bicara circle-nya, lingkarannya dari kecil makin besar, makin besar. Jadi Kisah Rasul 12 ayat 24 dikatakan, maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Ya kan? Nah, bagian keempat itu Kisah Rasul 16 ayat 5. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman. Dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Jadi kalau tadi jemaat, ini jemaat, artinya gereja, artinya jemaat ya, makin bertambah besarnya. Yang kelima, Kisah 19 ayat 20 juga dikatakan di sana, dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Nah, kalau penulis buku Growing Healthy Church itu dan Speder membuat satu penjelasan secara rinci tentang bagaimana multiplikasi murid-murid itu, murid dalam pengertian di sini pengikut Kristus ya, multiplikasinya itu begitu dahsyat. Dan ini menunjukkan circle ini, lingkaran ini. Dari sedikit, dari kecil, sempit, terus makin meluas, makin meluas, makin meluas. Kelihatan. Dan satu berita yang sama bahwa bagaimana
kekristenan itu dipahami sebagai pengaruh baik. Sekalipun istilah yang dipakai membuat dunia bergoncang, membuat dunia apa gitu ya, menimbulkan kekacauan, tapi kekacauannya tanda kutip, bukan buat jahat, membuat heboh gitu. Heboh tapi yang baik ceritanya. Itu makanya kalau kita memperhatikan di Kisah Para Rasul kan Bapak Ibu bisa melihat bagaimana luar biasa itu. Ya. Jadi kadang kita kalau kita belajar ya kehidupan iman dalam kehidupan Kisah Para Rasul, zaman Kisah Para Rasul, waduh kita betul bisa belajar banyak lah ya dari mereka. Bagaimana dalam situasi yang tidak nyaman, situasi yang tertekan, mereka justru menimbulkan atau mengeluarkan bau harum kemana-mana. Dan itu jadi populer ya di mana-mana ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tadi ada versi yang membedakan tiga kelompok tadi. Tetapi kalau kita lihat di ayat ini ada beberapa ayat yang bisa menjadi tanda atau clue ya, istilahnya petunjuk ya untuk bagaimana sebenarnya ada bagian-bagian juga yang lain itu. Ya, tapi prinsipnya tidak berbeda bahwa Kisah Rasul 1 ayat 8 itu ya sepertinya menjadi sesuatu yang terjadi di dalam Kisah Rasul ini sendiri. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Artinya makin meluas ya. Makin meluas. Nah, secara garis besar Kisah Para Rasul ya berdasarkan yang 5 tadi bisa kita lihat namanya Kisah Rasul ada bagian yang pertama ini saya mengulanginya adalah Roh Kudus memberikan kuasa kepada para rasul. Ya kan kalau kita lihat di bagian awal ya. Kemudian bagian yang bagian kedua itu pasal 3 sampai pasal 8 bagaimana ada cerita atau fokus di Yerusalem ya kan. Fokus di Yerusalem pada pasal yang ketiga ini. Jadi kalau kita melihat di dalam bagian pasal yang ketiga ini kita bisa melihat bagaimana ceritanya itu fokus kepada jemaat di Yerusalem. Jadi itu kita bisa lihat ya di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-3 sampai dengan pasal yang ke-8. Jadi kita bisa melihat di sana sebetulnya. Jadi ada beberapa bagian ditekankan nanti umpamanya pasal 3 itu ada cerita kan Petrus dan Yohanes ya kan. Kemudian pasal yang keempat itu ada cerita kehidupan jemaat perdana di Yerusalem, penekanannya kan. Kemudian kalau kita lihat pasal 6 sampai 8 itu ya para pemimpin cerita pada jemaat yang baru ya itu semua di Yerusalem. Ya, kisahnya maksudnya, ya. Nah, bagian yang ketiga itu pasal 8 ya, ayat 4 sampai pasal 9 31. Ini Injil diberitakan di Yudea dan Samaria. Nah, maka nanti Bapak Ibu kalau membaca bagian yang ketiga ini ya, pasal 8 sampai 9 itu, Bapak Ibu akan lihat tuh. Pasal 8 nanti ada cerita kan Filipus, ceritanya Petrus, cerita Yohanes di Samaria. Bapak Ibu bisa lihat di sana kan? Nanti kalau kita lihat juga dalam pasal yang ke-9 ada cerita pertobatan Saulus kan? Pasal 9. Ya kan? Jadi Saulus yang nantinya berubah jadi Paulus. Itu kira-kira bagian yang ketiga. Nah, bagian yang keempat, pasal yang ke-9, pasal 9 ayat 32 sampai 15 ayat 35. Nah, di sana nanti kita bisa melihat bagaimana Injil diberitakan di kalangan atau kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Ya, kepada orang Islam, bahasa Alkitab itu Gentiles. Gentiles itu orang-orang bukan Yahudi lah. Ya, di situ. Nah, makanya dalam cerita itu nanti Bapak Ibu bisa melihat kan pasal 9 itu ada Petrus berkhotbah itu. Ya, bagaimana memperlihatkan tentang maksud Injil itu. Kemudian
pasal yang ke-11 kita bisa lihat jemaat yang sedang bertumbuh menghadapi penganiayaan, pasal 11. Ya kan? Dan nantinya tersebar itu, ya kan? Kemudian pasal yang ke-13 kita bisa melihat bagaimana perjalanan Saulus dan Barnabas untuk memberitakan Injil. Jadi jangkauannya lebih luas. Dan nanti pasal 15 itu ada peristiwa penting. Sidang di Yerusalem. Yang poinnya membahas tentang apa? Tentang penginjilan kepada orang yang bukan Yahudi. Nah, jadi ini kalau kita melihat di sini bagian ini bisa kita bisa melihat. Nah, pasal yang terakhir, bagian terakhir itu pasal 15 ya. Sampai pasal yang ke-28, di sana kita bisa melihat bagaimana Injil diberitakan di tempat yang lebih luas lagi. Ya, apakah Asia Kecil, Yunani ataupun Roma, ya kan? Nah, nanti makanya kita bisa melihat di sana nanti cerita-cerita tentang umpamanya pasal 15 itu sampai 18 kan cerita perjalanan Paulus yang kedua, yaitu daerah-daerah yang ditujukan daerah-daerah yang Asia Kecil ini kan. Kemudian perjalanan Paulus ketiga, ya. Jadi ini kalau kita urut perjalanan itu perjalanan yang makin luas ya ceritanya ya. Nanti ada memang di pasal 21 itu Paulus di Yerusalem. Kemudian pasal yang ke-23 sampai 26 itu Paulus di Kaisarea. Dan bagian-bagian terakhir nanti kita akan melihat bagaimana Paulus memberitakan Injil ke Roma. Jadi kalau kita melihat di situ menggambarkan atau mencerminkan ya yang tadi Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi makin meluas circle-nya. Ya. Jadi apa artinya jangkauannya makin meluas. Kita bisa melihat di sana. Yaitu kira-kira yang saya boleh sampaikan kepada kita. Jadi kalau dalam saya tetap konsisten pakai kutipan atau apa istilahnya itu Swindoll punya ini ya. Ini sama seperti yang tadi yang tiga bagian tadi. Jadi kita bisa melihat di situ. Jadi ayat kunci di sini juga dipakai tentang Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya. Jadi Kisah Rasul 1 ayat 8. Jadi kira-kira itu Bapak Ibu harapan saya bisa membantu kita lebih jelas memahami tentang kitab Kisah Para Rasul.